Selamat datang Di rumah monyet. Iya, Fausta monyetnya, saya yang punya rumahnya. Gak salah sih, tapi gak gitu juga dong. Wahai. Oke, saya Rudi. Saya Fausta. Ya, jadi kali ini kita mau membicarakan tentang seksual. Harasemen, sekuhara kalau kata di Jepangin mah gitu ya. Iya. Di dalam hobi Jepangan yang kita cinta ini yaitu Sebenarnya ya itu sempitnya, luasnya bisa kemana-mana juga. Tapi kan karena juga mah orang. kata kok Anda mengenal. Iya. Karena yang kita temukan waktu itu yang atau kayak kita main pengalaman malah di hobi cosplay, Ruth. Iyalah, orang kita mainnya di Solo gimana? Iya. Jadi sebelum kita bahas dulu sekuhara, kita definisikan dulu. Kok definisi lah? Apalah batasannya sekuhara seperti apa, contohnya seperti apa gitu kan, faktornya seperti apa. Kita harus apa ya? Mun buku mah kata pengantar dulu. Asik ya boleh. Mun Gini. Intinya seksual harassment itu adalah perbuatan tidak menyenangkan yang yang menjurus ke arah-arah vital. Menjurus ke arah-arah apa dong? Ya yang agak bagian-bagian yang sensitif. Tuh kan, kayak pegang atau peluk-peluk atau skinship, ya, ada skinshipnya atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan menatap berlebihan atau catcalling dan lain-lain lah. Banyak kan jenisnya kan. Ya. Nah, kalau di cosplay itu gimana tak aing lupa tak kasusnya tak. Contohnya Oke, kalau contoh yang di cosplay itu sebenarnya sih simpel. Kita kan kalau cosplayer tuh kan biasa suka foto-foto, foto-foto, terus minta foto sama cosplayer. Ada yang minta foto sama cosplayer apa. Atau sama cosplayer kadang-kadang juga ya supaya minta foto gitu kan. Cuman kadang-kadang ada yang suka melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan misalnya terlalu berdekatan terus atau tangannya ngerangkul ya, gitu tanpa minta izin, tanpa apa tiba-tiba gitu kan. Wow. Atau kayak kostum yang agak-agak wow gitu kan, tiba-tiba tangannya suka melebar kemana-mana. suka main gitu main kan. tangannya. suka menjalar gitu kan, kayak tanaman. Iya. Nah, gitu. Biasanya kalau di cosplay kan suka terjadi kayak gitu. Ini terjadi ke cosplayer wanita atau cowok juga? Logika lagi. Harusnya seksual harassment ini bisa terjadi mau sama pria, sama wanita, atau sama gender apapun yang ada sekarang. Lupa anjir, saking banyaknya sekarang. Wow. Cuman maksudnya ya mau pria, mau wanita, mau apapun istilahnya gitu. Sekuhara tidak melihat itu. Cuman banyaknya perbuatan yang tidak menyenangkan. Contoh soalnya kalau sama cosplayer pria, gue inget siapa itu, ada cosplayer terkenal, gue lupa. Yang dia pernah jadi Robocop, siapa? Yang gue lupa namanya. Ya itulah, pokoknya pernah jadi Robocop, katanya pernah ngomong dia pernah pas lagi kostum apa, terus kayak kostumnya tuh di ada yang wah kerennya tapi dipegang-pegang misalnya di bagian dadanya gitu, walaupun cowok gitu, cuman maksudnya kan tetap itu gimana ya, risih aja walaupun pakai armor apa segala macam tapi digerayangin begitu kan. Ya risih, itu cowok gitu. Terus ada yang kadang-kadang foto terus tiba-tiba tangannya, cowok juga maksudnya tangannya misalnya ke pantat kayak atau apa, meluk, merangkul segala macam. Yang itu juga kadang-kadang cowok risih, walaupun ada yang bilang biasa aja kan cowok ini, nggak ada yang rugi. Anda jangan salah gitu kan. Siapa tahu dia kalau anda tidak nyaman, kalau anda tidak ini, jangan lupa laki-laki juga perkosaan bisa terjadi pada laki-laki. Adalah benar. Maksudnya nggak bisa ini kalau memang itu anda tidak nyaman dan itu dilakukan pemaksaan, tindakan kayak gitu dilakukan tanpa izin anda gitu kan, berarti ya itu udah sexual harassment gitu. Tidak konsensual ya. Ya tidak. Ya intinya harus ada izin lah. Ya. Maksudnya kalau mau foto, boleh nggak saya begini, boleh nggak saya begitu, harus ada izin dulu, nggak bisa. Oke, tiba-tiba nyipok gitu misalnya. Wow. Ada yang bilang kalau cowok untung mau cowoknya, yang nggak juga. Ya siapa tahu punya pacar gitu kan, udah cemburu. Jadi siapa tahu yang nyiumnya misalnya yang nyiumnya bukan yang dia sukai. Wow. Ya misal gitu. Iya sih. Apa gimana? Gue kan nggak, maksudnya banyak macam-macam lah. Cuman intinya yang kayak gitu tetap harus ada
ya maksudnya kalau dilakukan tanpa izin itu terus tidak apa ya, tidak disukai ya itu seksual harassment gitu. Berarti sekuharanya itu kalau pihak objeknya itu tidak menerima risih itu udah termasuk. Iyalah, kalau apalagi kalau udah ada kontak fisik segala macamnya. Bahkan sebenarnya kalau mata kita jelalatan gitu kayak let's say misalnya nih kita lihat cosplayer cantik misalnya cewek. let's say kita ngomong yang misalnya kita ngomong Lola gitu, misalnya kita ngomong Mbak Lola Zita lagi cosplay. Padahal cosplaynya biasa aja, misalnya nggak yang terbuka, tapi kita begitu dia lewat terus kita dilihatin dari ujung rambut sampai ujung kaki balik gitu di scan. Wah. Di scan gitu terus habis itu dengan mulut ternganga. Wow. Terus tiba-tiba ada air liur menetes. Wow. Ya gitu misal itu agak hiperbola sih, tapi maksudnya ya kalau sampai kayak gitu ya terus si yang mbaknya nyadar terus ngerasa nggak nyaman gitu atau aku gimana. diliatin dengan mata mesum seperti itu. Nah, misalnya ngerasa kayak gitu bagaimana itu udah termasuk seksual harassment atau misalnya ya macam-macam sih di dunia jangan, dan itu nggak cuma di offline doang, maksudnya di media sosial juga masih bisa gitu loh, kayak misalnya tulis komentar yang wadaw gitu kan yang wow boleh gitu. dong pap ya pap bagian atau itunya misalnya jadi pingin pip atau bahan ya ini baku bahan pip baru bapip baru. Wow. Itu termasuk sekuhara, wahai kawan-kawan. Sebenarnya gimana ya? Gini, kalau untuk di media sosial ya, let's say kita posting foto, kita nggak tahu itu foto bakal dipakai apa. Dalam artian di sini jadi objek ya, bukan buat diedit ya. Tapi maksudnya jadi objek, bukan diedit, maksudnya diedit terus dipasangin ke badan apa, terus tiba-tiba bukan diedit, maksudnya biar kita bak gitu. Ya misalnya kita fotonya misalnya let's say cowok misalnya foto. Jadi siapa tadi yang babi itu dari Inosuke. Ya, dari Inosuke. Ya. Tanpa helm. Jadi tanpa helm itu kan tiba-tiba dengan poin. Berotot. Tiba-tiba ada cewek yang klik kanan save as. Terus abis itu dipakai entah buat apa, misal kalau cowok atau misalnya kalau cowok terus tiba-tiba lihat cosplayer dari Patreon or something atau apalah itu tiba-tiba diklik save as. Terus habis itu malamnya nggak tahu hanya Tuhan dia dan tangannya yang tahu habis ngapain gitu kan. Ya itu kita nggak bisa mengatur, tapi kalau misalnya sebelum terjadi gitu tiba-tiba dia ngomong wah pipip baru ini saya rasa itu nggak perlu dibilang ya juga ya kan. Maksudnya gimana ya, kalau itu hanya rahasia yang hanya dirimu Tuhan dan tanganmu yang tahu gitu kan, siapa ngapain ngomong gitu. Itu hal tidak perlu diomongin sih sebenarnya ya, itu kalau di media sosial gimana ya, kadang kita konyol sih, maksudnya hal-hal yang memalukan terus habis itu kita ngomong dengan tanpa malu walaupun itu akun fake atau apapun gitu, tapi kan karena akun fake ini kayaknya. Iya, cuman yang balik lagi. Nah, apapun itu sekuhara, itu namanya seksual harassment, dan itu bukan tidak baik, itu melanggar hukum loh, bukan tidak baik lagi, itu tidak elegan anjir itu mah. Ya enggak, itu melanggar hukum. Tidak indah caranya. Atau misalnya gitu, kita misalnya nih ya, kita beli let's say beli kostum baru bekas atau wig bekas orang gitu. Wig cosplay gitu, terus tiba-tiba kita ngefans sama ininya, terus habis itu entah mau dipakai atau apa entah untuk apapun, kalau selama kita nggak ngomong ya fine aja maybe. Tapi kalau misalnya gitu habis itu kita publish gitu, gini, nah itu goblok, itu seksual. Kalau dipublish sama media sosial ya. Ya, itu seksual harassment. Kenapa tak? Jadi nextnya tuh kan ini ada sekuhara Rut ya. Pasti ada faktornya gitu yang mendukung, memotivasi oknum-oknum gitu. Itu mah nggak disekolahin aja pipnya. Hah? Gimana ya? Jadi gini, gue inget gue inget stand up-nya Panji Pragiwaksono. Gue lupa stand up-nya yang mana, cuman kan intinya ngomong yang masalah, kalau nggak salah yang soal sensor film gitu kan. Soal sensor ya, di TV ya kan, maksudnya orang dia nafsu karena misalnya begini. Kalau misalnya dia tahu apa yang harus dan tidak harus, dan dia bisa nafsu dan tidak nafsu mah ya intinya kasar, kalau itunya sudah disekolahin mah aman aja gitu. Sebenarnya balik lagi
balik lagi itu adalah kembali ke perilaku kita. Logikanya gini, kita semua manusia normal, mau cowok mau cewek ataupun pasti pernah ngerasakan birahi gitu kan, birahi atau nafsu lah. Tapi kita punya hak kita punya Pilihan. kita punya pilihan untuk tidak menunjukkan itu di depan umum. Iya. Bukan berarti itu munafik dong, bukan masalah munafik, itu namanya kesopanan. Itu kayaknya memang pribadi Ya, sih, itu privasi. norma kesopanan maksudnya. Common sense itu kayaknya. Iya, maksudnya ya. common sense. Kan. Maksudnya gimana? Ada cewek cantik di jalan lewat. Ih, cewek. Gitu. Wow. Kita udah tahu dia cewek, kita udah tahu dia lewat. Kita juga tahu itu orang. Ngapain dicuit-cuit? Emang siapa pikir itu ojek? Enggak sih. Iya kan, logikanya itu gitu. ngegodain. Iya, tapi kan ngapain gitu? Kenal gak kita sama orangnya? Tahu nggak kita ngapain? Annoying ya. Iya kan itu kan. Itu kan nggak boleh. Catcalling kayak gitu kan itu salah. Itu sama bukan salah, itu termasuk sexual harassment, dan sexual harassment juga salah. Oh iya. Itu juga termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan. Permasalahannya gini, kebanyakan terutama di kita masih susah untuk awareness soal sexual harassment karena kadang-kadang dianggap biasa aja. Atau enggak kalau kitanya menganggap bilang itu sexual harassment, lu lebay dan Iya, lain-lain. gitu. Banyak yang ngomong lebay, ini kan biasa. Let's say misalnya kan cowok pelukan nggak masalah dong, atau cewek pelukan nggak masalah dong. Let's say maksudnya bukan pelukan pelukan mesra dan hangat penuh nafsu seperti itu, enggak, maksudnya kayak friendship bro gitu, bro gitu. Iya kalau sama-sama bro. Wow. Kalau misalnya kita nggak kenal sama yang ngomong bro, jawaban tiba-tiba Helcin, wah kan kacau. Gitu. Wah. Maksudnya gimana ya? Balik lagi, ada orang yang senang skinship, ada orang yang enggak. Ya, Gimana kalau misalnya kita ngerasa dia nggak nyaman, itu juga ada sexual harassment buat dia. Karena kita menginvasi maksudnya menerobos masuk ke teritori dia gitu. Teritori privasi, personal space dia gitu. Iya. Kalau dia nggak nyaman ya udah, makanya kan sebenarnya ada ini yang paling gampang tuh minta konsennya gitu, maksudnya tanya boleh nggak. Jadi kalau misalkan ada cewek boleh aku catcalling nggak gitu ya logikanya kalau memang bener. Karena ada aja kan cewek yang seneng digituin, ada loh. Balik lagi, kita kalau ngomong itu kita akan ngomongin fetish. Iya. Nanti kalau ngomongin fetish nanti lagi. Iya. Pokoknya harus ada concern. Cuman ada yang memang suka, yang eksibisionis itu ada suka pasti digituin. Yeah. Tapi itu kan nggak semua, itu rare banget ada yang senang digituin. Kebanyakan nggak suka. Itu kan tidak terlihat ya. Iya Kan. Iya. Nah, kalau itu makanya bilang itu fetish. Itu mah urusan beda cerita, nanti kita bahas. Pokoknya itu ada yang model-model sugus kemarin juga. Wow. Iya kan, maksudnya nanti bahasan nanti. Iya. Kita ngomongin dulu yang Separanya. ini. Nah, kalau memang tidak ada konsep, ya itu sexual harassment. Kalau sudah ada, logikanya gini, lu suami istri, even suami istri pun sebenarnya kalau misalnya memang si suami atau si istri tidak nyaman dengan perlakuan itu terutama depan umum, ya itu sexual harassment. Maksudnya even lu suami istri pun minimal harus tetap ada consent. Kalau enggak ya itu sebenarnya tidak boleh, bukan tidak baik. Ya. Gitu maksudnya. Walaupun ini kan udah sah, udah ini. Iya kalau dianya nggak pengen, kalau dianya tidak nyaman. Kalau tidak suka dengan lokasinya ya kan? Misalnya atau depan umum membuat dia tidak nyaman, itu kan juga nggak baik. Ya harus ada. Gitu. Persetujuan ya. Betul, concern. Intinya adalah kalau misalnya untuk menghindar sexual hara adalah konsep dari si orang yang kita minta. Kayak misalnya kita mau minta foto, terus kita boleh nggak saya meluk, boleh nggak saya ini, boleh nggak saya begini, boleh nggak saya begitu. Konsen. Kalau di media sosial simpel, jaga mulut Anda. Apapun yang Anda lakukan, kita nggak akan tahu kalau Anda nggak ngomong. Makanya jaga bacotnya. Iya, itu tolong itu sebenarnya hal yang memalukan ya, yang kurang bukan jaga bacotnya, jaga jarinya. Iya. Maksudnya ya cukup, gak usah diumbar-umbar lah ya sebenarnya. Ya maksudnya ya udah biarkan Tuhan Anda dan tangan Anda yang tahu gitu. Oh ya, tadi kan pencegahan dari kitanya sendiri nih. Nah, untuk dari yang jadi objeknya, dia juga perlu melakukan pencegahan juga kan. Ada contohnya sih? Sebenarnya ngapain? Kalau kita ngomong pencegahan ininya ada yang satu, terutama adalah kalau pada saat tidak nyaman ngomong.
harus ngomong iya. langsung. Speak up ya, supaya tidak. Kalau ngomong pencegahan dan kalau anda yang nanti komentar makanya pakai baju yang tertutup segala macam, tolong demi baik anda diam. Itu balik lagi, itu bukan solusi, balik lagi itu ada yang namanya fetish, nanti panjang lagi. Iya. Cuman makanya. basically yang paling umum adalah pada saat anda tidak nyaman dengan perlakuan orang lain, anda merasa personal space anda diganggu, anda merasa personal space anda ada yang mengusik, ada yang masuk, ada yang nerobos, ada yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan, ngomong bahwa ini sexual harassment atau saya tidak nyaman dengan ini termasuk sexual harassment, tolong mundur tolong mundur atau tolong berhenti. Iya. Gitu. Cara lain, terutama kalau misalnya ini kalau untuk cosplayer atau apa, anda bisa minta teman atau apa supaya bisa tahu, supaya ngejaga kalau misalnya ada yang mau macam-macam. Jadi pada saat misalnya mau foto dia nggak minta tapi saat mau meluk, anda langsung ngomong sorry teman saya nggak bisa. Iya. Atau yang punya pacar atau punya pacar, sorry ini pacar saya, jadi pacar saya nggak nyaman kalau digituin. Iya. Tolong fotonya biasa aja gitu. Kalau mau foto nggak usah peluk-pelukan. Ya betul. Rangkul. Ini teman ini Pak, ini orang bukan binatang di Ragunan. Iya, bisa ya, pegang gitu kan. Binatang aja di Ragunan butuh trainernya, baru boleh dipegang. Bayar 5.000 guys lagi. Ya logikanya, sorry bukan bermaksud ini ya. Bukan menyamakan tapi ini apa ya? Sama maksudnya gimana? Ini manusia yang punya akal, punya perasaan. Jelas harus lebih dipikirkan dong. Gitu. Kita harus lebih tahu batas. Makanya kalau memang kita tidak bisa speak up, tolong bawa orang yang bisa nemenin. Nah, ini salah satu cerita menarik. Ingat tidak kawan? Lu mah belum masuk ya waktu pendirinya. Jadi waktu dulu kan sempat ramai kasus. Waktu dulu mah kasus sih, bukan Sekuara dong. Diawali dengan kasus. Ya, diawali waktu itu ada penculikan di Malaysia sama cosplayer. Ya awalnya itu. Gimana? Jadi ada kasus penculikan di Malaysia terhadap cosplayer. Oh iya. Jadi waktu itu kan ada konser tentang keamanan, ngomong-ngomong soal Sekuara juga. Terus waktu itu anak-anak dari Cosplay Software Indonesia, CSI, iseng bikin project, mau nggak kita bikin bodyguardan yuk kita ini buat pengawasan, bukan pengawasan sih lebih tepatnya buat supaya nggak ada orang yang Sekuara kita seram-seraman gini segala macam. Cuman setelah dipikir-pikir kan, tapi kalau misalnya kita kan cuma sekian, ini luas banget. Udah kita awalnya mau ya udah kalau ada yang minta aja kita jaga langsung personal. Oke. Terus habis itu ternyata tiba-tiba salah satu teman kita ada yang ngabarin kisah ini planning ini ke Cipinki Luksun. Terus habis itu beliau pengen mau kan, ini waktu itu dia saya lupa ini saya tahun berapa. Udah jadilah itu lupa cosplay singkatannya gue lupa singkatan apa lah itu, pokoknya protection and security ya, PS itu protection and security. Dan kita waktu itu sempat aktif di beberapa event dan memang waktu itu juga ujung-ujungnya sih jaga gestar sih, bukan jaga ini. Bukan jadi cakupannya tidak. Kita jadi musuh bersama di event sih, musuh nonton. Tiap ada gestar mau dideketin, ada cops yang lewat, gak boleh. Terus habis itu kita dibenci. Iya, tapi kan itu sesuai. Iya, sesuai SOP, cuman logikanya demi keamanan bersama. Iya. Nah, itu intermezzo doang sih. Dan karena sekarang kopsnya juga udah nggak ada. Sudah tidak ada. Yang nggak ada event juga. Iya sih, sekarang PSBB. Iya makanya. Iya, cuman maksudnya gimana ya, dalam kacamata kita, dalam dalam pendapat kita sepenting itulah yang soal konsen atau soal sexual harassment di sini. Soalnya gimana ya, kadang kita mikir ini perbuatan yang simpel, ini kan nggak ganggu, ini kan nggak ini, tapi kan kita nggak tahu orang mungkin dia punya trauma masa lalu, dia punya ini atau apa. Soalnya kadang-kadang kayak gitu bisa micu trauma. Ada loh orang yang trauma disentuh atau trauma ini, dan itu bisa ngebangkitin trauma dia. Itu jelas itu perbuatan tidak menyenangkan. Dan memang ada juga orang-orang yang nggak bisa speak up, makanya tolong didampingi, terutama kalau untuk perempuan. Kalau di event tuh harus ada yang mendampingnya.
supaya ada yang berani ngomong lah ya. Ya, pendampingnya bukan belum tentu pacar, belum tentu calon, belum tentu suami, teman. Mau cowok, mau cewek, maksudnya mau ini, pokoknya harus ada yang nemenin supaya pada saat kalau terutama kalau dia emang bukan orang tipikal yang bisa ngomong. Jadi yang bisa mengucapkan apa yang dia ada di pikiran dia. Nah, sebagai orang-orang, dan ini juga berlaku sebenarnya bukan cuma di cosplay doang, berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Dalam artian sebagai orang, maksudnya sebagai apa ya? Sebagai yang bukan sebagai yang dikhawatirkan melakukan sexual harassment gitu. Kita harus tahu bahwa ada personal space tiap orang tuh, dan kita harus menghormati itu. Batasannya beda-beda ya kan. Jangan di samaratakan. Ya, disamaratakan. Soalnya jujur aja, gue pribadi pernah mikir personal space tuh nggak penting. Jujur aja pernah. Kenapa? Kan ada pasti pemikiran. Ya balik lagi karena buat gue itu mah biasa. Let's say kayak gini, nepok kepala orang. Iya. Ada itu biasa, terutama kalau sama yang lebih muda. Tapi ada juga kan yang ngerasa itu nggak sopan, dan buat gue tadinya gue nggak perlu minta maaf, tapi kesini waktu itu gue mikir mikirnya udahlah biar dengan permainnya masalah, fine gue minta maaf. Tapi setelah itu kesini gue mikir juga mungkin itu seksual, mungkin itu dia ngerasa tidak nyaman di ini, dan itu gue dianggap menginvade menerobos personal space dia dan membuat dia tidak nyaman. Berarti gue melakukan sexual harassment tanpa sadar. Ya karena. Dan sejak itu ya gue nggak berani, terutama kalau orang-orang yang gue nggak kenal. Gitu loh. Nah, kesadaran seperti itu penting untuk orang-orang yang lain bahwa seksual harassment itu belum tentu cuma yang mesum-mesum, belum tentu cuma yang mesum-mesum, tapi juga yang kayak gitu. Pokoknya perbuatan tidak menyenangkan yang udah mulai skinship, atau dari kata-kata yang menjurus, atau dari tatapan gitu. Atau bahkan kayak misalnya dekat nih, nggak dekat, misalnya di kita di bus nih desek-desekan, terus tiba-tiba ada cewek nih dekat. Kita ada antara kita menempelkan sesuatu yang tidak harusnya nempel. Wow. Atau misalnya pura-pura dekat terus habis itu ngendus-ngendus gitu misalnya. Ya, misal gitu-gitu. Itu jelas sexual harassment, dan tolong itu kalau memang ada yang melihat, tolong perempuannya, walaupun dia nggak minta, walaupun dia apa. Ya, walaupun kadang-kadang itu mah plot film pip. Belum tentu itu memang itu jadi plot karena memang ada kejadian seperti itu. Ada orang-orang yang memang fetish atau pengen berburu hal-hal seperti itu, melakukan seperti itu di tempat-tempat kayak gitu. Nah, itu udah predator itu. Jadi tolong predator. Bener loh, predator, bukan yang bisa ngilang. Predatornya canggih yang gitu. Nah, itu gimana ya, orang itu penting banget untuk harus kesadaran, dan balik lagi yang kayak gini harus kesadaran kita sebagai yang ya bisa jadi calon korban atau calon pelaku gitu loh. Kalau kita merasa kita sebagai calon korban, ingat bahwa kita harus sadar bahwa kalau memang ada perbuatan seperti itu harus teriak atau apa, harus menunjukkan bahwa kita tidak suka, supaya orang juga yang lain juga bisa tolong gitu, ini ada masalah. Di sisi lain kalau kita sebagai pelaku, kita harus sadar bahwa itu tindak kejahatan. Iya sih. Maksudnya kalau kita sebagai yang merasa calon pelaku, ya itu tindak kejahatan, itu kelainan. Anda lebih baik terapi. Iya, jangan dieksekusi lah. Niatan itu. Tahanlah, ya sekolahkanlah pip Anda. Wow. Iya dong. Kuncinya itu sih ya, kendali diri atas. Iya, maksudnya gimana ya? Iya, harus sadar. Kalau dari sisi korban kita harus sadar bahwa kita harus gitu, maksudnya harus bertindak, harus berbicara. Kita kalau dilihat dari sudut pandang sebagai pelaku, kita harus sadar bahwa ini tindak kejahatan, bahwa ini kelainan, bahwa ini tidak boleh. Jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Kalau memang kita ternyata punya dorongan untuk melakukan dorongan tidak tertahankan untuk melakukan hal-hal seperti itu, segera periksakan diri Anda ke psikiater atau ke psikolog. Segera tali diri Anda sendiri. Maksudnya benar segera check up. Maksudnya jangan sampai Anda jadi kriminal. Gitu. Karena itu kelainan, seriusan kelainan. Dan balik lagi, hal-hal seperti itu cuma boleh dilakukan atas konsen orangnya. Kalau dari mana sendiri pernah melihat langsung nggak gitu? Atau temannya nggak ngeh gitu. Kalau di cosplay mungkin kadang-kadang
dulu ya waktu bahkan waktu kops juga pernah beberapa kali kayak mungkin ada yang ngerangkul ya. yang rangkul, terus ada yang suka tangannya meraba, bukan meraba sih maksudnya bahunya dekat dan bahu, terus kadang nempel-nempel atau mentang-mentang badannya agak pendek sedikit terus dia agak nempel ke bagian yang menonjol gitu ya. dari cewek Ya. itu kan nggak boleh kan. Ingat Kan dulu gestar kayak Yingze kan badannya tinggi tuh. Itu badan buat kita cowok-cowok rata-rata tidak nyampe tempat yang seharusnya. Terus habis itu dia nempel-nempel gitu. Ke mana? Ke bagian yang mana saya tidak yang tahu. bulat-bulat itulah. Oh, pola kostumnya. Iya. Nah, yang itu kan itu sebenarnya seksual harassment. Mungkin Yingze-nya rasa biasa atau rasa risih Atau tapi nggak rasa. bisa ini. Iya. Tapi waktu itu kita di kops kan langsung bilang sorry ini harus ada dijaga jarak, harus begini harus begitu. Kalau perempuan juga kita kasih tahu juga orangnya mau atau enggak, kan masih kita izin. Misalnya kayak ke gestarnya ini mau foto mau nggak? Boleh nggak? Oke. Ada ketentuan khusus, misalnya let's say nggak boleh meluk atau apa, orang nggak boleh nggak apa-apa, oke masalah. Kalau misalnya dia konsen, kalau misalnya dia nggak suka, ya udah, mohon maaf. Maksudnya boleh foto tapi ada jarak lah. Ya gitu. Atau misalnya dia nggak mau atau lagi ini ya udah. Kayak gitu-gitu. Jadi intinya sebenarnya pada dasarnya kayak sebenarnya gini, yang berhubungan dengan seksual activity ya hitungannya, seksual activity semuanya harus berdasarkan konsen, berdasarkan izin dari si dua belah pihak lah. Jadi harus ada kedua belah pihak, jangan cuma satu belah pihak memaksakan keinginannya, nggak boleh. Apalagi kalau misalnya konteksnya kayak gini, siapa bukan tiba-tiba sosok dekat, sosok nyosor, sok dekat, sok akrab. Main gitu nggak boleh. Kenapa? Nah, kalau nanya kenapa kita ngebahas ini, kenapa tak? Pengen aja kayaknya enggak sih, apa ya? Karena ini juga keresahan gitu ya, jadi hobi. Ya basically gini, di cosplay ini kan banyak kostum yang terbuka, yang memperhatikan kulit, yang lebih ekstra. Mau cowok, mau cewek, ada yang terbuka, ada yang ini dan kostumnya begitu. Ya. Karena itu, kalau kita ngomong dari segi cosplay ya, ini rentan terjadi sexual harassment. Kalau dari segi umumnya, ini juga untuk awareness untuk semua orang bahwa sexual harassment ini ada dan nyata, bisa terjadi kapan aja, di mana aja, sama siapa aja, nggak peduli gender, nggak peduli lokasi, nggak peduli tampang lu kayak apa. Iya. Gitu loh, karena kita nggak tahu fetish orang kayak beda-beda. Iya. Mau lu baju lu terbuka, mau baju lu tertutup, bisa tetap gitu, kena, bisa bro. Gitu. Makanya kalau ngomongnya harus pakai baju karena dia baju terbang, enggak. No, it's wrong. It's very wrong. Seksual harassment bisa terjadi mau lu pakai tertutup, mau dari atas sampai bawah ditutup. Kalau emang fetishnya ternyata yang begitu ya. Makanya ya. Konklusinya gimana nih sekarang? Konklusi ya basically gini. Dari segi korban, kalian harus aware, kalian harus juga speak up kalau act up, kalau begitu terjadi hal yang tidak kalian sukai. Jangan ragu-ragu. Nah, kalau memang kalian nggak bisa sendiri, tolong bawa teman. Intinya adalah harus ada yang bisa backup kalian supaya ngejaga kalian, supaya tidak terkena pengalaman buruk ini. Buat orang-orang umum yang sebagai pelaku gitu, sebagai calon pelaku, pikirkan baik-baik. Kalau memang maksudnya ini tindakan kriminal dan ini tindakan yang tidak baik. Anda bisa kalau memang orangnya ternyata sampai speak up, sampai up dan dapat buktinya, kalian benar-benar bisa menghabiskan waktu Anda lumayan teruji nanti, ya, walaupun mungkin nggak lama karena gue nggak tahu, kalau nggak salah hukum di Indonesia soal ini agak ringan, cuman ya basically kalian rusak nama gitu, track recordnya rusak. Terus habis itu juga kalau memang kalian ternyata ini dorongan dari lubuk hati yang terdalam, tolong periksakan diri Anda ke dokter jiwa, maksudnya ke psikolog atau psikiater untuk diterapi supaya menekan hormon-hormon itu, dorongan itu sirna dari, ya kalau nggak minimal dorongan itu bisa terkendali supaya normal aja lah. Jadi begitu untuk masalah seksual harassment. Jadi next apa nih kita bahas? Sebenarnya kalau ngomong ini podcast kagak ini curhat anjir. Ini ngobrol-ngobrol gak jelas sebenarnya. Iya, tapi temanya berat mulu. Wow. Ya pokoknya kali ini sebenarnya kita ngomongin itu doang, bukan ngomongin itu doang. Ya
balik lagi ini adalah salah satu keresahan dari saya pribadi, dari Fausta juga ya Taya. Yes, semoga Walaupun tidak ada lagi drama-drama Iya, soal soalnya juga sekarang. kita juga mau ngingetin teman-teman yang dulu pernah melakukan hal-hal seperti itu, gitu, yang mungkin tanpa sadar melakukan hal-hal seperti itu, Yes. pakai barang orang, pakai apa, punya bekas orang, gitu, itu mengingatkan, gitu, maksudnya bahwa itu tuh salah, gitu loh. Kenapa tak? Enggak, maksudnya itu bagian poin itunya. Iya, maksudnya Benar. itu salah, jadi mengingatkan gitu maksudnya. Makanya kan kosan kita kembali lagi ke kalau kayak di posting di Iya. Facebook dan lain-lain. Iya gitu. Pokoknya biarkan kalau memang mau di media sosial atau apa ya, biarkan itu hanya jadi rahasia kalian dan Tuhan sama tangan kalian. Tapi kalau misalnya dia mau diomongin mau apa, ya nggak usah lah. Kalau bisa berkata-kata baik di media sosial, ngapain kita berkata-kata yang tidak sewajarnya. Iya. Begitu saudara-saudara. Oke. Saya Rudy Saya Bosta. pamit, sampai jumpa di channel kita. Kok channel kita? Iya. Sampai podcast berikutnya. Ya, sampai podcast berikutnya. Dan mungkin bentar lagi juga kita bakal masukin Konten-konten lain. konten lain di ini. Jadi intinya menu-menuin konten aja biar Wow. karena PSBB dimulai. Ya, oke, kita pamit dulu, sampai jumpa.